bagus mana kira-kira ke Banjar berjalan batis kah atau bermotor umpat orang kah? Lah mana sampai aman. Jadi kita ini padahal pada hakikatnya fungsinya kita kumpul-kumpul seperti ini adalah untuk apa? Untuk karena kita masing-masing mempunyai golongan di yaumil akhirat, sehingga karena satu golongan ini terus bersambung sampai karena adalah kita ini seberataan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap daripada orang-orang saleh itu mempunyai benderanya masing-masing. Semakin hebat motornya, semakin cepat sampainya. Jadi kita alhamdulillah kayak di majelis ini sudah dipimpinkan oleh Habib Noval, yang mana ilmu kesanatannya jelas. Jadi mudah-mudahan karena kita di akhirat dikumpulkan lawan sidin namun nyupir akan kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fungsi majelis ta'lim ini sangat banyak. Sebagaimana sudah kita mungkin sudah hafal lah kira-kira bubuhan piannya sudah kada disampaikan lagi, ada apa lagi sudah. Apa jar? Jadi kan fungsi daripada majelis ta'lim ini banyak. Yang pertama dulu adalah beolah dingin kampung. Kampung kalau sudah banyak majelis ta'lim itu dingin, nyaman. Dahulu kira-kira 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu bawaannya panas terus tak setumat-tumat mana aja. Iya kan? Kira-kira di dalam beberapa tahun ini Imbah Ustadz Saifur Rahman Bulik kira-kira berubah kada? Ada perubahan kada? Ada perubahan. Kenapa? Karena di dalam majelis ta'lim itu timbul karena turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis ta'lim ini mengimbangi akan sesuatu yang kada baik tadi. Masih aja lagi ada itu, cuman nisbahnya kada banyak lagi. Ujurang persennya kalau dulu 90%, wah ini menjadi 20-30% lagi. Itu berarti bagus. Kada kawapun kita 100%. Di zaman Rasulullah aja kan tuh banyak masih orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahkan orang-orang kafir juga banyak, tetapi persenannya itu sangat sedikit. Nah begitu juga fungsi daripada majelis-majelis ta'lim ini adalah untuk yang pertama adalah meminilasir apa karena memperkecil lah, itulah memperkecil daripada yang sesuatu yang kada baik tadi di kampung. Dahulu kira-kira kalau ada acara bawa karaokean, berdangdutan peribahasanya hampir seberataan gitu tuh, bila kada payu karena peminatnya gitu. Bila hari raya ingat bahwa hari ke Pantai Muhara tuh pasti ada karaoke dahulu. Kada tahu pang inilah. Intinya kan tuh kalau kita semakin kampung itu banyak majelis ta'lim, maka semakin bagus kampung, semakin damai kampung, semakin apa? Semakin ini kan tuh karena berganti nih. Kalau paman bahari peribahasanya kan tuh 20 tahun lalu takutnya peribahasanya. Wah ini sudah mau luakan kemana? Mau luakan ke majelis ta'lim. Jadi kan tuh bubuhan anak-anak muda, artinya paman nang bahari aja hadir nah. Mau luakan peribahasanya tuh. Jadi penting benar orang-orang tua itu menjadi figur bagi anak muda, mendukung anak muda untuk apa? Untuk inya ke masjid. Karena kalau kada diuluakan dengan orang-orang yang tua, supan ke majelis. Supan, aku ini muda masih harusnya ke warung sana ke warung sini modelnya kan tuh. Tapi dengan adanya orang-orang tua yang memimpin mereka, maka sehingga anak-anak muda tadi kada supan lagi ke majelis, akhirnya rame. Yang memimpinkan pun anak muda, artinya seletengan aja peribahasanya bubuhan sidin lah. Umuran jalan ulun nek lah bubuhan nang tuha-tuhan ini mau luakan nang anom-anom ini apa jurang tuh undasnya pulang. Nah berganti tapi dahulu dari undasnya kada baik, wah ini undasnya peribahasanya yang baik-baik. Nah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah benar. Karena itu daripada itu hadis itu dikatakan sebelum adanya pesawat apa ngarannya motor-motor nih, Rasulullah sudah mentakbirkan bahwasanya dengan inna lillahi malaikah sayyarah. Sayyarah itu mana kalau bahasa Arab itu yaitu adalah mobil-mobil. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisi malaikat-malaikat yang berupa mobil-mobil. Baik, artinya banyak perjalanan. Arti sayyarah itu banyak perjalanan. Artinya ini nih ke situ kemari peribahasanya, yang mana malaikat yang ngaran sayyarah tadi itu adalah fungsinya adalah mendatangi majelis-majelis seperti ini. Jadi pada hakikatnya majelis seperti ini mungkin orangnya mungkin 50, 70, tapi nang gaib lebih banyak daripada kita. Jangan dikira ini
ibaratnya kan orang-orang seperti ini aja. Maka dari itu banyak para solehin majelis-majelisnya ber-5-10 kadang-kadang, tapi terus saja terus banyak aja tuh, karena bubuhannya nang gaib itu banyak juga nang hadiran. Ciri daripada orang-orang gaib itu hadiran adalah majelis ta'lim tadi itu tenang, santai, menikmati. Itu tuh cirinya tuh akan bahwasanya ada orang-orang yang gaib tadi, atau kayak malaikat tadi, atau arwah tadi hadiran. Misalkan seperti ini kita tadi nah, orang 95 ikong nah yang kita badahin. Ini nih kadanya kada tahu bang bubuhannya nih, tahu. Artinya alhamdulillah masih ingat lagi si paman Kusran bin Idur, artinya masih ingat lagi lawan aku, alhamdulillah. Ujar paman Rusli bin Rasidi, ingat aja lagi lawan aku, anakku, alhamdulillah. Karena apa? Di dalam hadis itu kan idza mata ibnu adam inqata amaluhu, bilanya sudah meninggal bubuhan kita nih, maka amal jariah kita habis. Ujar kita tuh bilanya ampih di perusahaan itu kan ada lagi sudah dapat gaji. Illa min salasin, kecuali dengan 3 sesuatu, makanya masih ada dapat lagi pensiunan. Jadi seakan-akan kayak ini adalah duit pensiunan mana? Pensiunan, ya nek pensiunan kada habis-habisan. Artinya kan tuh illa ilmun yantafi'u bihi. Artinya apabila orang alim meninggal dan ilmu itu tadi memberi manfaat kepada orang-orang, maka itu adalah pensiunan yang terbesar yang tidak ada habis-habisnya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sugih benar. Kenapa jadi sugih benar? Siapa yang melajari sahabat? Siapa yang melajari tabi'in? Siapa yang melajari setelahnya? Misalkan haul guru sekumpul tuh berapa juta modalnya untuk hadir. Rasulullah dapat juga seitu, bahkan lebih lagi, karena di mana-mana yang sudah saya ini dapat, yang ini investasinya dapat. Jadi untung benar itu ilm yantafi'u bihi itu. Maka kita harus berusaha untuk apa? Untuk menuntut ilmu sehingga ilmu kita ini bermanfaat, karena ini adalah investasi akhirat, karena yang kada ada bahabisan. Jar Habib Umar, ini adalah abadal abidin. Abadul abidin itu artinya ini kada habiskan nikmatnya. Kalau pang 1000 tahun, kira-kira si nang sugih-sugih ini ada umur 1000 tahun lah menikmati kehidupan. Sugih ini peribahasanya Haji Fulan, sugih benar, perusahaannya di mana-mana, trontonnya banyak benar. Tapi kira-kira berapa tahun dia menikmati itu? Berapa tahun kira-kira? 10, 20, 30, 40, 90. Itu pun bila kada kegaringan. Belum lagi urusan nama maok tuh. Mbah no kena telepon sini, mbah no anak buah tertangkap, mbah no ini, mbah no itu, banyak nah. Jadi ini adalah investasi yang sangat besar, karena pada hakikatnya manusia ini tidak mati. Pada hakikatnya manusia ini cuman berpindah arwah, berpindah tempat. Kita ini dahulu di mana kan tempat kita aslinya nih? Kalau kita menyucur ke atas lah, kita ini di barzakh dahulunya. Alastu bi rabbikum ya Allah Ta'ala bala. Itu yang pertama dulu, hanyar berpindah ke alam dalam parut. Nah mulai ini mana? Bukan itu. Itu tak terus dalam parut, mbah dalam parut timbul di sini nah. Timbul kalau kita udah lahir nih, lahir ya Allah timbul karena jadi keranakan. Nah kayak itu nah, karena tahu di duit tuh orang tuh unjuki jelah emas lah 2 kilo nah, lawan peribahasanya gulaan beberapa biji mamilah gulaan. Karena itulah jadi orang tuh setiap orang tuh mempunyai kenikmatan masing-masing. Nah kayak itu nah, unjuki HP mainan lebih ketujuhnya pada diunjukin apa modelnya. Kayak itu tak 5 tahun 10 tahun mulai pintar nih 10 tahun nih. Pada dasarnya itu mulai bubungol. Iya kalau mulai tahu di duit sudah, artinya kuitan memberi nang 10.000 modelnya entah, artinya bahaya kan cukup lagi 10.000 sudah nah 15.000. Artinya ini belarang, itu belarang. Toga sudah enggak? Mulai tahu sudah si Anang nah. Set 15 tahun mulai usaha.
mulai berusaha. Nah ini umur 15 tahun ini hanya dihisab Allah Ta'ala. Coba lihat, saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akramul akramin arhamur rahimin, kita ini kada dihitung amal ibadah kita itu yang kada baiknya, bahkan yang baik-baiknya pun itu dikasih kepada orang tua, kecuali sudah kita balik akil. Kalau kata orang tuh modelnya bahwasanya akal kita ini sudah mampu untuk apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imbahnya balik akil, baru inya tadi dikhitab. Di apa? Ada modelnya taklif. Jadi umur peribahasanya umur 13, 14 hanya tuh dihisab tak bilanya inya kada baik, maka bila nakal peribahasanya entah, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosanya. Apabila inya bujur, maka inya tadi itu akan dihitung juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan apa akramul akramin ini orang al-basir Allah Ta'ala tuh peribahasanya halas benar kayak ini. Nah perbuatan kita kelihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Kembali lagi ke asal pembicaraan. Jadi yang pertama adalah ilm yantafi' bihi. Kira-kira kita lebih senang mana? Anak lah sugih tronton 7 buah tapi kada ingat lagi lawan kuitan, lawan anak kan peribahasanya biasa-biasa aja tapi tuan guru memilih mana pian man? Mau memilih mana kira-kira? Anak tuan guru lah kayak Ustaz Saifur Rahman peribahasanya. Lawan anak nang 7 tantang tronton. Memilih mana? Dua-duanya kah? Itu ya Allah. Yang pertama adalah ilmun yantafi'u bihi. Yang kedua adalah apa? Sedekatin jariyatin. Ya Allah. Ini penting juga nih, sedekatin jariyatin, yaitu adalah inya tadi mempunyai investasi yang kada habis-habisan. Yang kedua adalah sedekah yang mana sedekah itu terus berjalan. Seperti misalkan adalah masjid yang ini nih, setiap ada orang nang sembahyang maka masuk ke saldo sidin. Ada ngarannya saldo akhirat, kada saldo Bank BRI aja Bang, ada juga saldo akhirat. Setiap ada orang nang ini, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa, maha melihat, maha mampu, maha segala-galanya, maka setiap daripada orang yang sembahyang di sini akan masuk ke saldonya. Kalau masjidnya peribahasanya bersamaan membangun, maka akan masuk ke setiap orang tadi. Apabila sorangan, ini untung sorangan berarti. Jadi hendaknya kita apabila sesuatu yang baik-baik ini kita hendaknya apa? Bersama-sama. Jangan menyorangan aja. Ini imbahanu ada orang tuh lah sudah kada mendangani buruk sangka pulang lawan orangnya. Undangan ini kada sudah mana merasa buruk sangka pulang. Jadi bahaya benar itu tuh. Jadi hendaknya umpat andil, jangan apa ngarannya saling buruk sangka. Itu tuh. Jadi yang bagus benar itu nang kayak peribahasanya pondok pesantren, nang kayak apa ngarannya tadi masjid. Dan ada lagi satu mungkin yang jarang diperhatikan oleh orang, bahwasanya kita investasi kepada santri-santri kesan sekolah. Karena santri tadi itu pada hakikatnya mengajar kena ilmun yantafi'u bihi, dengan berkat ada nama ongkosi maka apa masuk ke saldonya juga kerasaan. Jadi orang kuitan tuh lah mau ongkosi anaknya sekolah bujur-bujur sampai ke Hadramut misalkan, itu tuh setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anaknya tadi itu masuk ke investasinya. Karena apa? Karena dengan berkat harta sidin anak tadi bisa sekolah. Begitu juga paman-pamannya peribahasanya ingat-ingat lawan sudah nang kenakan sekolah di Darussalam nang di Al-Falah. Mbah kesian aja Bang. Artinya keluarga tuh sugih benar Bang. Tapi kada ingat lawan aku artinya. Kesiannya banyak itu tak. Jadi modelnya hendaknya kita salah satu daripada amal jariah itu adalah membantui santri-santri juga. Yang mana santri ini kayaknya adalah akan sekolah, imbas sekolah kayaknya mengajar, hanyar kena bermajlisan, tergantung kesungguh-sungguhannya sekolah. Hanyar yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Ini adalah salah satu investasi juga, yaitu adalah anak-anak kita yang mendoakan kita apabila kita sudah meninggal. Seperti ini contohnya. Ini adalah investasi bagi orang tuanya. Alhamdulillah artinya ada anak yang ingat.
Jadi kita bersyukur ada orang-orang yang mau mentahlili keluarga. Ada yang mentahlili, karena kalau kita sendirian mungkin kada terziarah-ziarahi kecuali setahun sekali. Setahun sekali itu kan amunnya parak jolan kuburan sidin tak mene jauh ada anu lagi dah tuh. Ya kelak. Jadi alhamdulillah benar kan tah. Jadi waladun salihin itu sangat penting. Jadi nengaran waladun salihin itu kan tah banyak kriterianya. Biar menjadi anak soleh itu kada gagampangan, sulit juga, uyuh juga biar anak itu soleh. Nah, kayak apa caranya? Nah, jadi di sini mungkin ulun hendak membahas sedikit ini aja, masalah waladun salihin. Karena modelnya entah bubuhan nang ini nah akan datang kan tah. Kada tahu bang akan datang nih 10-20 tahun nih mengikuti mikrofon sama. Iya kada. Jadi kita harus mendukung bubuhannya ini, kita harus sekolahkan dan kita tempatkan di sesuatu yang pas. Jangan sembarangan. Diandakkan anak-anak ini peribahasanya di mana haro. Bisa sesat, bisa tambah nakal, bisa jadi preman, bisa jadi ini. Jadi anak-anak kita itu tergantung kita di mana mau memposisikan. Kalau kita memilih anak kita artinya bisa kan sudah ganal kita memilih. Nyatanya memilih yang nyaman. Ya kelak, nah hakonnya memilih nang dikurung dipukuli orang situ, nang subuh dibanguni kan hakonnya, pasti ya memilih nyaman sekolah SMP artinya pepinian banyak, pacaran kawa, rumah parak, HP harat-harat, nyata ya memilih itu siapa nang kedua memilih itu, amunnya kada kita kuitan yang menunjukkan itu, jadi harus kayak gitu kita yang menentukan masa depan anak. Ya memang anak itu kita beri pilihan juga, cuman modelnya kan tuh bukan pilihan mutlak, ada kaidah-kaidahnya juga. Dipadahi ikam nak yang men sekolah peribahasanya nang kayak ini, ikam kayak aku nih bang sudah nah buntat. Itu tak. Jadi kita harus juga untuk menunjukkan jalan bagi anak-anak kita, jalan-jalan yang terbaik. Itu karena anak yang soleh itu adalah salah satu kenikmatan yang paling besar bagi orang tua. Jadi kalau harta mungkin kita masih sayang untuk investasikan, tapi kalau anak itu adalah investasi berjalan yang kita semakin inya tinggi semakin kita senang. Itu tah. Jadi kita kisah Al-Imamul Bukhari. Siapa yang kada tahu Imam Bukhari kira-kira di sini siapa? Imam Bukhari itu tidak ada satu hadis pun atau orang-orang atau satu majelis ta'lim pun atau pembahasan ilmiah kecuali ada ngaran Imam Bukhari di situ. Karena Sidin itu adalah yang menulis daripada kitab As-Sahhul Kutub ba'dal Qur'anil Azim. Artinya sepaling sahih kitab setelah Al-Qur'an itu adalah Sahih Al-Imamul Bukhari. Ngaran Sidin adalah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Jadi Bardizbah itu kalau bahasa kita ini adalah apa? Orang Bohma atau apa ngarannya? Petani. Nah, petani. Itu kalau bahasa Rusia, mungkin bahasa Persia dahulu adalah petani. Jadi Imam Bukhari itu terlahir dari keluarga petani. Jadi dalam artian entah kalau pengertian aku ini ada keturunan tuan guru nah. Kada mau kira-kira anak tuannya jadi tuan guru. Ada. Imam Bukhari imam yang sangat besar itu Abah Sidin apa? Keturunan petani. Kalau Abah Sidin alim juga bang, keturunan petani. Jadi dalam artian entah orang-orang petani yang mana sukses. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadikan Imam Bukhari itu imam besar. Dalam artian kalau kita mempraktekkan ini, insya Allah anak kita paling tidak menjadi orang yang bagus, orang yang tinggi kalau kita dengan beberapa kriteria ini. Kalau kata orang tuh kalau angan-angan kita ke langit maka kita akan jatuh ke bintang. Artinya parak jalan langit. Kalau kita modelnya entah angan-angan sedikit maka sedikit juga. Jadi artinya entah kita harus memberikan angan-angan bagi anak kita ini biar menjadi orang besar. Kalau hendak sugih bebenaran jurang. Kalau hendak tacut bubujuran jadi tacut. Bilanya hendak jadi orang alim bubujuran juga jadi orang alim. Jangan setengah-setengah, setengah tacut, setengah sugih, setengah ini kan mau jadi. Jadi harus profesi itu 1, 2 tapi kuat. Itu tuh. Yang pertama adalah Al-Imamul Bukhari itu sehingga bisa menjadi Imam Bukhari, imam yang dikatakan bahwasanya ada orang yang bermimpi. Ketika Rasulullah SAW meletakkan kaki, maka Al-Imamul Bukhari pun meletakkan kaki di tempat Rasulullah tadi melingkang.
orang temimpi. Jadi entah Rasulullah di sini peribahasa manak batis di sini juga, Rasulullah di sini manak batis di sini juga, sehingga apa ditakwilkan oleh ulama bahwasanya Sidin ini adalah orang yang mengittiba atau yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100%. Jadi orang yang benar-benar mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita itu bagaimanapun hebatnya, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, apalah jadinya. Banyak kayak profesor di sana di India tuh banyak profesor karena kenal penemu ini penemu itu, tapi Tuhannya sapi. Jadi bila ada sapi bakami, nah bebarakah dulu nah. Ayo. Jadi alhamdulillah nikmat Islam ini. Ada sapi bahira peribahasanya bebarakah sedikit barang. Ayo Pin. Di mana otak profesor S3 tuh sudah lewat, sudah profesor, masih aja lagi nah. Kami Astagfirullahaladzim. Jadi intinya tuh otak saja itu tidak cukup. Jadi kita harus ada mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalur yang terbaik itu adalah dengan apa? Dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ngarannya kalau di dalam ilmu hadis itu ilmu syama'il. Kan ada waktunya Bang kita masalah ilmu syama'il, artinya kayak apa Rasulullah muhasidin apa, kayak apa bentuk badan sidin, warna sidin, kulit sidin kayak apa, makan sidin apa, minum sidin apa, pakaian sidin apa, kesenangan sidin apa, nang sidin dibenci apa. Ada ilmu terus seberataan yang digawi Rasulullah SAW itu ada di kitabnya. Cuman mungkin kitanya aja yang tidak sampai ke situ. Enggak. Ada Imam Tirmidzi menulis Syamailut Tirmidzi di situ. Ala kulli hal banyak, bahkan sampai rambut Rasulullah aja dihitungi ubuhannya. Nih janggut sidin dihitungi, artinya janggut Rasulullah atau ubannya Rasulullah itu berapa buting? Ayo Pian. Kita kira-kira ada kalau tak hitungi itu uban seberataan uban. Jadi Rasulullah itu umur 63 tahun, janggut sidin atau uban sidin itu sekitar belasan aja. Nggih, pian banyak lah anu kada depan jo nah. Awet muda jo pian aja nah. Ada berambutnya. Terus lagi. Jadi Imam Bukhari itu jala. Yang pertama, kalau hendak anak alim, kita itu harus mengarani dengan ngaran yang baik dulu. Ngaran ulama, jangan mengarani anak peribahasanya yang kededa ngaran ulamanya, nisbah ulama, persen ulamanya kededa. Jadi kita harus mengarani ngaran ulama. Sebelum kita mengarani ngaran ulama harus tahu juga ulamanya dulu. Ini ada kisah kan tuh. Mengarani anak artinya dari Quran yang paling penting. Jadi buka Quran nah. Artinya ini mantap nah. Jahannam. Ada di Quran. Ada di Quran Jahannam. Jadi tidak semua yang di Quran itu bisa kita ngaranakan anak. Jadi kita harus tahu dulu makna dan sejarahnya. Kalau kadang kena di Quran juga tapi Jahannam. Jahannam artinya ngarannya. Ini Jahannam tahu Jahannam kan lah. Ngaran neraka. Nama neraka ada Jahannam. Ayo hati-hatilah. Kalau kena itu buka Quran setan jar. Mau anak iblis ada juga di Quran tak? Hati-hati. Jadi kita harus mengarani anak itu kita tahu sejarahnya, sehingga anak itu kena kan tah dijadikan seperti itu. Enggih, misalkan ngaran anak pada saya Muhammad. Ini kata Imam Bukhari ngaran sini Muhammad. Nah, artinya kenapa jadi Muhammad? Artinya karena Abah Sidin itu mengambil barakah daripada namanya Rasulullah dan juga menama para sahabat dan tabi'in yang besar-besar, sehingga menjadikan anak Sidin anak yang kenal juga. Kalau hendak anak kita anak sugih, maka kita ngarani orang-orang sugih juga. Ngarani siapa modelnya? Tommy. Wah, anak Tommy biar jadi anak Tommy Soeharto artinya. Berarti hendak jadi orang sugih tuh. Tapi hati-hati kalau jadi orang sugih. Jadi ngarani anak yang pertama adalah anak yang bujur, yang bagus, yang ada artinya, yang kita tahu artinya, sehingga inya tadi itu menjadi orang salihin. Banyak aja itu. Enggak, tahu aja undang-undangnya. Makanya kalau kita baru melahirkan anak, udahnya bermusyawarah lawan guru-guru dulu, artinya guru ulunnya ada bang bisi anak ngaran ini. Cuman kira-kira ngaran ini cocok aja kah?
Kayak itu tah. Jadi sidin kata, oh ini artinya amaran bagus, masya Allah. Kayak itu tah. Jadi nyaman mendoakan juga. Muhammad, Ibrahim, terus Abdullah, Abdurrahman, Hasan, Husain. Nah itu tah. Menyambut dengaran kada baik banyak kita kudu disampetkeun. Tahu aja kira-kira pian. Jadi itu yang pertama dulu. Nggih. Yang kedua adalah kalau mau anak kita tuh sukses adalah orang tuanya dulu yang memulai. Kadang mau pun anak tuh langsung sukses nggak itu aja, pasti harus dari orang tuanya dulu. Kita lihat orang tuanya ini apakah benar atau tidak. Jadi Imam Bukhari itu ngaran Abah Sidin kata Ismail. Jadi jadi Imam Ismail tadi safahtu kilta yadi Ibnu Mubarak. Artinya hadartu majalis Imam Malik. Jadi kan tuh artinya kuitan daripada Imam Bukhari itu adalah orang solihin yang cinta kepada ulama. Sehingga Sidin ketika mendengar ada Imam Ibnu Mubarak yang dikatakan bahwa Imam Ibnu Mubarak itu adalah salah satu aulia besar. Jadi Sidin tahu aku bersalaman Ibnu Mubarak dengan dua tanganku. Jadi dengan dua tangan Sidin. Dan jadi Sidin aku hadir di majelisnya Imam Malik ketika ke Madinah. Imam Malik bin Anas itu letengannya guru Imam Bukhari itu abahnya Imam Bukhari. Nah dari Faris sana, dari Faris itu kalau bahasa mungkin zaman sekarang mungkin daerah-daerah Iran, Turkmenistan, Tajikistan, Tan itu nah di situ tuh Wanu Sidin sampai sekarang ada masih itu. Nggih. Jadi yang pertama tadi itu untuk nama, yang kedua harus abahnya dulu harus mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama dulu orang tuanya senang majelis taklim. Kadang mungkin anaknya menjadi anak hebat, anaknya menjadi thalabul ilm kalau abahnya di rumah aja di TV aja. Jadi mbah tontong berbahasanya ke sawit atau ke batubara, goreng ke rumah nah. Kalau toh di majelis lagi sudah oyuhan kisahnya. Ya paling kadang mungkin seminggu atau sebulan sekali, mungkin sebulan dua kali hadir, walaupun kada kawas saben hari peribahasanya. Yang mana peribahasanya tuh yang memimpinkan tadi mungkin cocok lawan hati tadi. Sarah aja sih. Intinya adalah apa? Orang tua itu tadi tuh meuluakan anaknya untuk menuntut ilmu. Okay. Yang kedua, orang tua tadi itu harus mementingkan vitamin anak. Vitamin anak itu diperhatikan. Yang mana vitamin kalau zaman sekarang ini adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C. Cuman kalau orang bahari bukan itu yang diperhatikan. Orang bahari itu memperhatikan ada ngarannya vitamin halal. Jadi kalau hendak anaknya anak yang soleh harus memperhatikan makanannya yang halal. Ini yang vitamin A, B, C, D, E, F, G ini apa? Itu vitamin orang kafir. Bagus saja itu kita perhatikan. Cuman kita sekarang lupa dengan vitamin namanya vitamin halal. Yang mana kita memakani anak-anak kita dengan sesuatu yang halal. Makanya dalam hadis kan Rasulullah SAW sayati fa akhir zaman kena, artinya akan datang di akhir zaman kena orang kada peduli lagi yang dimakannya apakah itu halal ataupun haram. Yang penting jadi duit. Yang penting kawa ke Alfamart. Yang penting kawa ke Indomaret. Yang penting ini, makanya jadi orang ini terpaling otak. Artinya beb, yang haram saja sulit beb, apalagi yang halal ya. Mau pernah gitu? Yang halal itu nyaman juga dicari, yang haram itu ngalih sebujurnya dicari. Mbah, ambil duit orang, nyaman kah? Ngalih kah? Ngalih. Ambil tanah orang, nyaman kah? Ngalih kah? Ngalih. Ya kalau ngalih sebujurnya yang haram-haram itu mencuntan duit orang nyaman kah? Ada nyaman ketahuan orang dipukuli. Menambang di tempat yang ada resmi aja kisahnya loh, nang resmi nyaman, nang resmi kah nyaman kada kah? Nyaman nang resmi kalau berarti yang resmi itu nyaman, yang ngalih itu adalah yang haram. Cuman masalahnya mungkin ada ibaratnya kan tuh polisi-polisinya aja kalau digawiling itu nah sekira nyaman, padahal hakikatnya itu kada nyaman. Allah Ta'ala tuh kan ada kawa disogok haram tuh bang, bilanya apa? Bilanya halal tuh bang sudah nyaman aja situ, kada tahu diurusan Sidin. Itu tuh kemudian tuh al halalu bayyin wal haramu bayyin wal umuru bainahuma musyabahatun la ya'rifuha katsirun minan nas. Tuh pembahasannya di hadis Arba'in Nawawiyah. Intinya apabila
anak kita hendak menjadi anak yang soleh, maka perhatikan vitaminnya yang bernama vitamin halal. Jadi harus kita memperhatikan itu, karena kalau nyalah memberi bantasi anak bini lawan haram lah, pembabal anak, artinya anakku tuh sudah bang sekolah ke Darussalam, sekolah ke sini, sekolah ke situ, tapi artinya tatap aja nengah itu perlu dihitung. Pian waktu memberi makaninya tadi itu makan halal kah adakah? Itu tak? Maka dari itu ketika Imam Bukhari dan Sanak Sidin, ketika Abah Sidin hendak meninggal, dikiau, ya Ahmad, ya Muhammad, berdua sini berdua bening sanak. Datang. Artinya apa bah? Artinya aku nih mempunyai harta warisan. Nya Abah Imam Bukhari ini sugih benar. Jadi jadi kebanyakan daripada ulama itu biasanya anak yatim atau anak orang sakit. Tapi Imam Bukhari ini Abah Sidin sugih. Jadi modelan tuh kada kaidah itu. Bahwasanya kalau orang modelan tuh uitan sugih itu modelan tuh kada mau jadi anak sugih, kada mau jadi anak alim, mau aja. Yang penting itu bagaimana kita mendidiknya. Jadi kan tuh artinya aku meninggalkan warisan kepada kalian berdua 1 juta dinar, 1 juta dirham, kira-kira alfi dirham ya. 1 juta dirham. Banyak air udah kalau bahasa kita ini udah bermiliarannya sudah. Ya Allah. Tapi bukan masalah 1 juta atau 2 juta ini, tapi jasin apa? Ya Muhammad, ya Ahmad, wala a'rif dirhaman wahidan minha syubhah fiha syubhah. Artinya jasin 1 juta dinar atau dirham ini itu aku tidak tahu Ahmad 1 dirham pun aku tidak tahu bahwasanya itu daripada syubhah. Artinya ini 1 juta dirham ini adalah halal 100%. Bahkan syubhat pun tidak ada, apalagi haram. Maka menjadilah Imam Bukhari, maka menjadilah alim ulama yang sekarang ini banyak berarti kan biasanya yaitu adalah memperanukan yang halal tadi itu. Maka dari itu ditanya oleh ulama, artinya bagaimana kok bisa Abah Imam Bukhari itu 1 juta dirham dari itu halal? Karena ceritanya bahwasanya Sidin itu apabila hendak membuka usaha atau peribahasanya hendak begawi atau peribahasanya hendak transaksi, Sidin betakun dulu ulama. Kalau kita kira-kira gawi dulu hanya betakun ulama lah, itu bagus juga tuh, sudah tuh mun hakun betakun juga. Ini kada gawi ya sudah nah, gawi haram ka halal ka apa ka harta we dah. Ini sebelum Sidin melangkah untuk bertransaksi, Sidin bertanya dulu, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, misalkan wahai Ustadz Fulan, ini aku hendak begawi ini nah, kayak apa? Cocokkah lawan syariat kadakah? Jar guru tadi cocok, gawe. Ujar guru tadi kada cocok, jangan digawe. Ya Allah, biar apa? Faidahnya bukan untuk diri kita aja. Kalau pengerti nyawa aja, unda nih kada oparnya dipanggang di neraka ada apa ya sudah. Jangan, bukan ente aja ini, tapi anak cucu ente juga. Perhatikan bini ente juga. Kalau ente memberi makan kada halal, bini nah 24 jam HP aja nah. Bila kada HP kana TV kana, gelagak. Jadi penting itu. Kalau kita memerhatikan makanan halal, maka imbasnya bini kita akan bini orang yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu yang kedua resep kalau mau anak menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah makanannya, yang kedua adalah orang tuanya. Yang mana orang tuanya tadi ketujuh di majelis ilm dan memakani anak kita dengan vitamin yang bernama vitamin halal. Paham ya Allah? Yang ketiga, daripada asbab Imam Bukhari pas jaga waktu kena jaga pulang. Tanggung bang lah sedikit lagi nah. Yaitu adalah kuitan bini umminya atau mamanya nani bukan biniannya dengarkan bilanya hendak anak pian bujur nah ini nah. Tadi kan abah sudah nah, abah ini gawian aja kisahnya. Ini mamanya pulang. Artinya kenapa jadi Imam Bukhari tadi sukses? Itu adalah karena Abah Sidin itu kan Sidin waktu kenanakan meninggal nah. Yatim akhirnya Imam Bukhari ini. Tapi yang mendidik Sidin siapa? Yaitu adalah Mama Sidin.
Nah, jadi jurang tahu di balik seseorang yang sukses itu ada perempuan yang luar biasa di belakangnya. Baik itu bini ataupun siapa? Ataupun kuitan bini. Nah, jadi resep suksesnya daripada Mama Sidin tadi itu adalah apa? Yang pertama, terus mendoakan anaknya. Udah kita ada mitos, artinya kuitan bini itu bila mendoakan nang ada baik cepat kabul, nang baik-baik kada kabul, kada mau, nang baik-baik pun kabul lakas. Kabul juga lakas. Nang kuitan laki kabul, kuitan bini kabul. Kadanya nang keturuhan-keturuhan aja bang. Jadi harus mendoakan yang benar-benar. Jadi dikatakan bahwasanya Imam Bukhari itu ketika umur kecil buta mana. Jadi kena penyakit sehingga buta. Kalau zaman ini mungkin nyaman mencari ke rumah sakit, ke Banjar, ke Dasan Ulin, ke mana, ke Jakarta, ke Singapura, ke mana untuk berobat. Kalau zaman dulu kemana berobat? Hah? Jadi obatnya itu langsung meminta Allah Ta'ala. Jadi Mama Imam Bukhari itu setiap malam diriwayatkan bangun sholat tahajud sambil menangis-nangis untuk meminta kesembuhan daripada mata Imam Bukhari. Terus itu tuh bertahun-tahun sampai Sidin mimpi Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Artinya, wahai fulanah, jangan menangis lagi sudah, karena anak ikam nangaran Muhammad itu sudah sembuh daripada penyakit matanya, atau kata kita dia bisa melihat pulang. Kenapa jadi bisa melihat pulang nih? Diberi obat apa kira-kira tuh? Hah? Apa ngerti obat apa, paracetamol kah Pak? Ada. Jadi kan tuh diberi obat yang namanya apa? Likasrati buka iki walikasrati doa iki. Jadi sebab daripada sembuhnya Imam Bukhari daripada sakit mata tadi itu yaitu adalah karena Mama Sidin terus mendoakan di akhir lail, di tengah malam mendoakan anak Sidin, sehingga Sidin tadi sering menangis, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering sembahyang. Nah, itu tuh. Jadi kalau mau anak itu sukses maka harus umminya sering-sering mendoakannya, khususan di tengah malam. Kalau kada kau tengah malam ya imbah sembahyang, doakan bujur-bujur mudah-mudahan anakku menjadi orang soleh, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu. Jadi fungsi daripada kuitan bini itu adalah mendidik dan mendoakan anaknya. Banyak ya artinya anak umah kada kau ditaguri lagi artinya sudah. Jangan berputus asa. Kalau nya kada mau ditaguri lagi maka perbanyak doa. Banyakin lagi doanya. Ini mungkin jarang juga mendoakan anak. Jarang juga mendoakan anak sehingga apa? Sehingga anaknya wangal-wangal tadi. Jadi kita harus sering mendoakan, mendoakan anak-anak kita sehingga anak kita tadi terus, dan kita akan memberikan pelajaran yang berharga, memberikan akhlak-akhlak, karena dikatakan bahwasanya 10 tahun pertama itu paling penting adalah umminya, karena abah ini kan kerja terus, kerja ini mencarikan duit halal aja. Yang lawan bini itu, lawan anak itu adalah bini yang menyusuinya, yang memakaninya, yang ininya, yang memukongnya inya. Sidin-sidin tadi ya kelak. Jadi harus umminya tadi memperhatikan itu, sering-sering mendoakan. Kemudian apa? Selain mendoakan juga memperhatikan akhlaknya. Perhatikan akhlak anak. Kalau inya nakal laporkan abahnya. Artinya anak kita ini sedang sudah pukul ya, pukul sebagai gamatan ya bang, jangan pukul pikah. Bagi gamatan biasanya dipukul di tangan atau ditagur bahasanya. Biasanya anak itu takutan non abah. Bilanya abahnya tuh karena takutan ini lagi lah, berarti rumah itu perlu dipertanyakan, rumah tangganya sukses kah kada kah? Karena anak kada masih lagi, nang abah kada masih, yang mama kada diasinya, berarti apalah fungsi ente jadi abah? Tidak ada mempunyai kekuasaan di rumah ente. Ente itu adalah apa ngarannya? Raja di rumah. Raja, presiden di rumah. Jadi apabila ada yang nakal dan yang lain-lain, inya yang turun tangan. Sehingga anak tadi itu kedua nih lawan kuitan. Dari kecil sudah paasian lawan orang tua. Ini kada anak dilajari wani. Mbahnu ada kuitan itu. Anak dilajari wani sehingga sudah Tuhannya wani lawan kuitan. Mulai lagi kan anakan belinya menjawab diketek ketek ampiham tak. Jadi dikisahkan di Hadramut itu ada bertiga bening sanak. Nang paling halus itu tertawa terbahak-bahak.
kakak kemudian ditagur oleh nang kakak-kakaknya tak ada masih ya. Jadi artinya mamanya tadi yang sembahyang duha, mana ya bini yang soleh nenek sembahyang duha, saat sholat duha mendengar ada yang tahak terbawa terbahak-bahak tadi, siapa toh jar mamanya, siapa toh aja ulun jar sini nyawa aja maaf pada diketek oleh mamanya, ketek. Jadi artinya sampai tua kada mau lagi tertawan atau bahak-bahak. Ingat dihajar ku itu nalaikan anak tadi tuh. Ini kada dibiarkan aja dari awal sudah nah bila pinano tek tak. Gitu mana anak cuman bisa-bisa aja bang udah imbah nang 5 menit 10 menit diragap ya lagi bisa ya lagi tapi waktu naiknya salah kita katakan salah itu tak. Jadi yang penting adalah umminya tadi. Bahkan kadang-kadang ummi itu harus ini sifatnya. Nah, ini Imam Bukhari, ini Imam Sidin. Jadi ketika umur Sidin sekitar 10 atau berapa belas tahun lah, itulah. Sidin ini kan dari Bukhari, nah, dari Iran. Dari daerah Iran kalau zaman sekarang. Naik haji sama anaknya. Naik haji. Zaman bahari kan kayak ini pang koleteran pesawat kada mana? Bawa ontaan. Jadi kira-kira bawa onta maknanya umpat-umpat nang kabilah-kabilah tuh nah, kabail-kabail tuh. Bahaji, tuntung bahaji. Ujar mamanya Bukhari, halus benar mas ini. Kira-kira siapa di sini umur nang 15 tahun? Siapa kira-kira? Ente berapa umur? Hah? Berapa? 15. Coba berdiri. Coba berdiri. Diri semat. Ayo berdiri, coba berdiri. Diri semat aja. Nah, umur nang kayak ini nah tuntung bahaji sedang kuitannya. Jadi jer mama Sidin apa? Nak artinya aku bebulik ke Iran. Ikam jangan bebulik. Ikam di sini menuntut ilmu. Ayo duduk sudah. Nah ini nah. Ditinggal di Arab sana. Ayo pian, gasan apa? Gasan menuntut ilmu. Artinya nang kayak apa kuatnya? Hati kuitan tuh harus itu kuat berpisah lawan anak ini kada semua teman ditelepon semua teman dielangi semua teman ini dimanja benar akhirnya nangaran dimanja lama jadi nah anak tuh lintuk kayak juga nah sampai itu hal lintuk mentalnya ya dia pilih hendak keras tuh kuitan beli anak hendak jos tuh kuitan harus jos juga mendidik nomor nang kayak ini tadi nah tinggal di Madinah di Mekah ayo siapa yang beri makan nih kada ada memberi makan ini bang abah meninggal sudah mama kada ada lagi umur halus di mana makan kuitan nang hebat itu kada mikirkan kuitan anak tuh makan atau garing atau apa yang dipikirkannya ikam sekolah di sini banyak ulama-ulama di Mekah sehingga ente menuntut ilmu yang benar-benar di Mekah menjadikan ente orang besar itu tuh sehingga menjadilah Imam Bukhari. Jadi kuitan itu harus tahan dia berpisah anak. Itu tuh. Ini anak satu-satunya atau 2 orang, laki meninggal sudah. Kalau kita zaman sekarang mungkin kada mungkin lagi sudah dipisah anak nah dipungut tuh bang nah digak tiak. Ya kalau 4 pemasak situnya nah. Artinya nak kayak kamu lo anak aja nah manui bawang. Intinya itu tuh. Jadi yang kedua adalah apa tadi? Kuitannya. Jadi kuitannya harus kuitan yang sama-sama artinya entah sama-sama mendukung. Yang abah mencariakan hartanya yang halal, yang bini adalah mendidik akhlaknya. Jangan kuitannya mau luakan bahnu ini ada zaman ini banyak pin lah. Kuitan mau luakan. Nah, kuitan be Instagram. Kuitan be Facebook. Medet tuh bang. Anaknya orang lebih itu banget lagi sokok. Jadi berhitung-hitung mulai ini jadi kuitan. Karena ini tanggung jawab. Kada kawan nang imbah nang Instagram ke Facebook, imbah ke Facebook ke YouTube, imbah nang udah ke sini, imbah nang ke situ. Jadi harus kuitannya dulu nah, bujur-bujur. Itu tuh. Jadi yang ketiga salah satu asbab daripada Imam Bukhari itu adalah kampung. Nah, kampung sekitar kita ini penting juga kan tuh. Biar nang kuitan bagus. Amunnya kekawalan preman seberatan. Apa pian? Kekawalan preman seberatan. Preman aja juga ya kelak. Jadi harus itu anak itu tuh diandak di tempat yang bagus. Maka dari itu kita harus sebenarnya zaman dari sekarang harus berusaha semaksimal mungkin biar kampung kita itu kampung yang bagus. Sehingga anak-anak kita terdidik atau berkawan dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang salihin. Maka dari itu di Tarim itu nyaman bener sama anak-anak.
Karena orangnya baik-baik. Itu tuh. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Dikatakan oleh ulama kalau mau kita itu orang yang berakhlak ada 5 kriteria. Yang pertama, kuitannya harus kuitan yang bujur dulu. Yang kedua adalah apa? Kawannya kawan yang bujur. Yang ketiga adalah lingkungannya lingkungan yang bujur. Hanya yang keempat adalah ilmu. Jadi kalau 3 ini aja sudah lumayan bagus bang, tapi nya harus juga menuntut ilmu. Sehingga apabila ilmunya mantap, maka ini akan melengkapi daripada yang 3 tadi. Yang kelima adalah ibadah. Karena kalau berilmu dan orang tuanya dan teman-teman dan lainnya udah bagus, tapi kada beribadah kada bagus juga. Jadi harus ada 5 kriteria ini. Yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua temannya, yang ketiga adalah lingkungannya, yang keempat adalah ilmu, yang kelima adalah ibadahnya. Oke, terus lagi. Jadi Imam Bukhari tadi itu waktu kecilnya di mana kira-kira? Jadinya hebat, Sidin itu hebat di mana? Jadi dahulu itu orang tidak keluar kampung kecuali sudah tuntung belajar di kampung. Jadi Sidin itu tuh dididik di masjid. Zaman dahulu itu adalah pusat daripada keilmuan itu di masjid. Mungkin kena kalau ada waktu kena berkisah tentang masjid, bagaimana kemudian tentang masjid dari zaman Rasulullah sampai zaman-zaman nang kebesaran Islam. Enggih di masjid itu. Kalau ini kan tuh masjid belimaan aja peribahasanya, sesap aja. Berarti kayak itu bang dah itu keadaan kampung kita tuh. Semakin hibak masjid ketika sholat berjamaah, berarti semakin bagus kampung itu. Cuman itu kada pembahasan kita. Pembahasan kita nah hari ini bahwasanya Imam Bukhari tadi itu adalah di masjid sini belajar. Yang mana masjid waktu itu adalah masjid tempat sekolah, tempat menghafal Al-Quran. Di masjid itu tempat menghafal Quran, dan masjid itu adalah tempat apa? Tempat ilmu, tempat menghafal Quran ya Allah. Sehingga Imam Bukhari itu, nah ini nih yang kelima daripada asbab daripada Imam Bukhari itu adalah hafal Quran dari kecil. Maka itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi tarikhihi, lain di hadis sahih Sidin, barang siapa yang hafal Al-Quran wa huwa fatiyusin, itu adalah kenanakan, maka ya Rasulullah khalatahullahu lahmahu wa damahu. Artinya apabila kenanakan itu hafal Quran dari kecil, maka Quran itu akan mendarah daging lawannya. Nyaman kalau mendarah daging lawan Quran ya. Artinya bila ada masalah sedikit peribahasanya entah membaca Al-Quran langsung Allah Ta'ala artinya melarang nah dalilnya ini. Bilanya setelah sedikit peribahasanya kan ada ini Al-Quran kayak ini nah. Bila salah sedikit bilang ada Al-Quran. Jadi ada pedoman hidup yaitu Al-Quran di hatinya. Kadang memerlukan peribahasa musyawarah bahimat lawan yang lain karena sudah hafal Al-Quran. Jadi kunci sukses daripada anak itu adalah hafal Quran dari kecil. Itu dan alhamdulillah di zaman sekarang mulai ada sudah tahfiz Al-Quran. Kalau zaman ulun dulu kan ngalih banget cari tahfiz, kededak tahfiz dulu tahun 2000-an tuh sekolah. Kededak. Nah ada Al-Falah Darussalam Pemangkih bare yang terkenal tuh. Al-Hasimiyah pun bilang kededak tahfiznya dulu. Jadi kemudian yang pertama kita harus mengusahakan anak-anak kita hafal Al-Quran dari kecil. Karena kalau sudah hafal Quran dari kecil nyaman kena jadi ulama dan lain-lain. Orang dahulu itu kemudian hafal Quran dulu, setelah itu hanya sekolah negeri kah? Sekolah. Jadi kemudian zaman orang dahulu itu doktor hafal Al-Quran. Peribahasanya yang tukang becanya hafal Al-Quran, yang bedagangnya hafal Al-Quran, yang ininya hafal Quran. Bahkan di Tarim itu kalau membaca di kitab Masr Ar-Rawi tadi wulida fitrim wa hafizal Quran al-Karim atau wa hafizal Quran al-Azim. Jadi intinya bahkan Imam Suyuti mengatakan bahwasanya hafal Al-Quran waktu kecil itu adalah min syi'ariddin, daripada arkanuddin, menghafal Al-Quran. Sekarang di kampung kita ini berapa ikung menghafal Al-Quran? Di kampung sebelah berapa ikung menghafal Al-Quran? Bahkan mungkin setengah lautan berapa orang yang hafal Al-Quran? Hafal aja kada modelnya intinya itu intinya kita hendaknya menghafal Quran dari kecil. Mungkin yang ulun beri sedikit modelnya jurang tu mulahadat atau apa jurang tambih itu adalah
zaman sekarang ini seharusnya kan TPA itu kalau setelah tuntung membaca Al-Quran seharusnya ada program lanjutan, yaitu adalah program hafal Al-Quran 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Mudah-mudahan di kampung kita kan kena TPA itu dilanjutkan atau jarang kita tuh di-upgrade. Ini sudah berapa puluh tahun TK Al-Quran di tempat kita, TPA kita kayak itu aja. Karena perlombaan ini itu bagus saja Pak, udah bisa mengaji dah. Cuman harusnya di-upgrade lagi sehingga menghafal Al-Quran itu tidak perlu lagi ke tahfiz keluar kampung. Di kampung sendiri sudah bisa menghafal Al-Quran lewat TPA. Kalau kada ada tempat TPA di situ di masjid. Kenapa takutan rigat kah? Upahakan berasihi, bilanya rigat takutan. Seikong berdua kon bah kira-kira aku olah gawian memberesi masjid. Ya Allah kan. Takutan rigat aja. Banyak ya seikong berdua memberesi masjid. Ya Allah. Tapi anak-anak kita hafalan Al-Quran. Menjadi orang-orang ahlul masjid. Itu toh kira-kira cukup ya sudah toh. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadi orang yang beriman hakiki, menjadikan kita ini hati yang munawwar, menjadikan hati kita ini hati-hati yang bercahaya, yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kita harta yang halal sehingga anak-anak kita menjadi orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kita rizki yang halal, dan apabila itu haram maka ubahlah ya Allah menjadi halal. Apabila itu jauh maka dekatkanlah ya Allah. Apabila itu masih di langit maka turunkanlah ya Allah, dan apabila itu masih di dalam bumi maka ya Allah keluarkanlah rizki kami tadi ya Allah. Kami meminta rizki bukan hanya rizki harta ya Allah, tetapi juga rizki maknawi ya Allah, rizki daripada ma'rifatullah, rizki daripada ikhlas, rizki daripada taubah, rizki daripada sabar, rizki daripada syukur, rizki yang mana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang kita bisa mengittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rizki yang kita menjadi orang yang sangat memahami di dalam Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak orang yang beriman, menjadi anak-anak yang menjadi yang alim, anak-anak yang mendoakan kepada orang tuanya, anak-anak yang ingat kepada orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Problem hidup ini sangat banyak ya Allah. Kegalauan itu sangat banyak ya Allah. Kegundah gelisahan itu sangat banyak ya Allah. Maka dari itu tuntaskanlah itu ya Allah. Yang mana asal mana hati kita ini hati yang penuh dengan was-was, kegalauan, maka ya Allah hilangkanlah itu dengan berkat majlis ta'lim ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Umur bubuhan ulun sudah beberapa lagi, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Maka ya Allah, dengan berkat majlis ta'lim ini ubahlah kelakuan-kelakuan kami yang kada baik menjadi baik ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sehingga apabila kami nanti datang ajalnya kami siap untuk dicabut nyawa kami ya Allah. Kami siap karena kami sudah mempersiapkannya dari dulu, sehingga kami ketika sakratul maut kena menjadi orang yang husnul khatimah, yang mana apabila kita sudah husnul khatimah maka kita akan enak nanti dikubur, dan apabila kita sudah enak dikubur maka kita enak kena di akhirat di yaumul qiyamah. Dan apabila kami sudah di surga ya Allah, maka kami meminta transportasi sehingga kami mendapatkan surga a'lal firdausil a'la ya Allah, karena surgamu sangat banyak ya Allah. Kalau kami cuman mengandalkan ibadah kami, mungkin kami cuman berada di surga yang halus, tapi kami minta komplek-komplek surga yang VIP ya Allah, sehingga kami bisa serumah atau sekomplek dengan para anbiya, para syuhada, para salihin, dan sekomplek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekomplek dengan para zuriat-zuriatnya ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allah ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.